Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anakku semua dengan Bapak Aang Kusmawan pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 IPS gitu ya. Nah, kalian sehat kan? Semoga kalian selalu sehat. Saya selalu mendoakan kalian semoga selalu sehat, semoga selalu tidak pernah kurang kebahagiaan, dan yang paling penting lagi kalian menjadi orang yang pandai bersyukur. Itu sangat penting ya dalam hidup kita untuk selalu tetap bisa bersyukur, apalagi di tengah pandemi seperti ini kalian tetap sehat, kalian harus tetap bersyukur karena jauh atau karena mungkin banyak di antara orang-orang di luar kalian yang sekarang sedang tidak sehat. Ada yang kena COVID, ya. Semoga kalian dijauhkan. Ada yang banyak yang sakit, yang kena musibah, ya. Makanya kalian harus selalu pandai bersyukur. Syukuri segala kenikmatan yang telah kita dapatkan, gitu ya. Seperti itu. Nah, baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bank syariah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan Bapak sudah ngomong ada dua jenis bank. Pertama adalah bank konvensional, seperti yang Bapak omongkan, yang kita bahas minggu-minggu yang lalu. Dan sekarang Bapak akan menjelaskan tentang bank syariah, gitu ya. Nah, oke. Jadi bank syariah ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Ya, sebenarnya perbankan syariah itu ya perbankan, dia yang menjalankan kegiatan usaha perbankan. Apa bedanya? Bedanya kalau perbankan syariah itu dia menjalankan cara-cara, tata cara atau prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang telah diatur oleh fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, gitu sebenarnya. Prinsip syariah itu secara umum dia ada satu prinsip keadilan dan keseimbangan, gitu ya, ada prinsip kemaslahatan, prinsip universalisme, serta tidak mengandung goror, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Goror, maisir, riba nanti Bapak jelaskan. Yang paling penting dari slide ini kalian harus bisa memahami gitu ya, bahwa perbankan syariah itu sama seperti bank yang lainnya, cuma dia menjalankan kegiatan perbankannya dengan cara-cara atau prinsip-prinsip syariah. Dan dia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Nah, selain menjalankan usaha-usaha seperti perbankan non syariah gitu ya, ada juga lanjutan gitu sebenarnya. Bank syariah juga bisa menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, dan sodako, hibah atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf. Nah, di bank yang konvensional itu tidak ada gitu ya. Tapi karena ini bank syariah, boleh menampung zakat, infak, sedekah, hibah. Nah, sifatnya ketika hanya menampung, ya, hanya menampung dan menyalurkan. Seperti itu. Zakat dan infak. Kenapa ini zakat dan infak dibahas sangat penting? Karena ingat, gitu ya, potensi zakat, infak, sedekah Indonesia itu sangat besar. Apalagi mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam, jadi itu perlu sebuah pengaturan khusus, yaitu di perbankan syariah. Nah, sedangkan tujuannya adalah ini menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sama tujuannya sebenarnya. Mau bank syariah maupun tidak, satu, dia menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan ingin sama-sama meningkatkan atau pemerataan kesejahteraan rakyat. Seperti itu. Nah, fungsi gitu ya, sama seperti bank konvensional yang lainnya. Sebenarnya secara umum fungsi bank syariah itu juga ada dua. Satu, menghimpun, dua, menyalurkan. Gitu ya sebenarnya. Bank syariah dan UUS. UUS itu apa? Unit-unit, ya, unit-unit usaha mungkin ya, UUS itu. Atau
Ya nanti Bapak bahas. Tapi yang pasti bank syariah itu tujuannya ada dua, menghimpun dan menyalurkan. Selain menghimpun dan menyalurkan tadi seperti Bapak sebutkan di awal juga kemudian menjalankan fungsi sosial tadi yang berhubungan dengan zakat, wakaf, seperti itu ya sebenarnya. Nah, tapi nggak bisa bebas. Urusan-urusan sosial itu diatur oleh undang-undang. Menghimpun dana seperti apa menghimpun dananya gitu ya. Pertama sama di bank syariah juga ada tabungan gitu ya. Tapi yang membedakan gitu ya, yang membedakan di bank syariah itu selalu ada akad. Apa itu akad? Gitu ya. Kalau kalian kan pasti mendengar kata akad itu pasti identik dengan Pak Ustadz Abdul. Akad nikah gitu ya sebenarnya. Apalagi yang kelas 12 tuh pasti sudah cukup akrab dengan kata akad. Apa itu akad? Akad nikah. Nah, sebenarnya akad nikah itu salah satu contoh dari akad saja sebenarnya. Akad itu adalah sebuah ucapan, ya. Akad nikah, sebuah ucapan, sebuah ikrar pernikahan sebenarnya. Nah, perlu kalian ketahui dalam Islam itu akad itu menjadi hal yang sangat penting. Segala sesuatu transaksi harus dilakukan berdasarkan atau harus kemudian memakai akad, meniatkan diri, mengikrarkan akad itu ya sebenarnya. Hutang piutang itu harus pakai akad. Ya, seperti itu. Nabung menabung itu juga kemudian harus pakai akad sebenarnya. Lalu juga kemudian ada investasi berupa deposito atau tabungan seperti bank umum yang lainnya, tapi bedanya ya kalau di bank syariah itu memakai akad, namanya akad mudharabah. Apa itu akad mudharabah? Nanti Bapak akan bahas di depan. Ya itu kegiatan usaha sama menghimpun. Lalu menyalurkannya apa? Pertama, pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyawarah. Pembiayaan itu membiayai kegiatan usaha, gitu ya. Tapi sifatnya dia bagi hasil, gitu ya. Pembiayaan berdasarkan akad qard, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik dan pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalan. Nah, ini semuanya akad-akad nanti akan Bapak jelaskan. Tapi kalian harus paham gitu ya. Yang akad-akad itu intinya mau menarik atau menyalurkan harus memakai akad dan prinsip-prinsip syariah. Apa saja prinsip-prinsipnya nanti akan Bapak jelaskan. Gitu ya. Sebenarnya ini kegiatan usahanya banyak lah ya seperti itu. Pak, apakah di bank syariah itu ada ATM-nya? Ada. Ya, seperti itu sebenarnya. Sama saja. Cuma prinsip-prinsip yang digunakan itu berbeda. Bank syariah punya prinsip sendiri. Nah, ini perbedaan-perbedaannya antara bank konvensional dan bank syariah. Satu, bank konvensional itu bebas nilai. Bebas nilai itu artinya begini, misalkan gitu ya, kalian minjam ke bank. Nah, sama bank itu walaupun kalian minjamnya misalkan untuk tani, tapi pada prakteknya kalian bebas, biasanya memakai untuk apapun gitu ya, sebenarnya. Nah, bebas nilai ini juga bisa diartikan kalian bebas mau pakai buat apa saja gitu uangnya. Nah, tapi bank syariah itu sangat ketat gitu ya. Sebenarnya dia harus berinvestasi pada usaha yang halal ya. Lalu juga kemudian bank konvensional memakai sistem bunga ya. Kalau bank syariah itu atas dasar bagi hasil. Jadi begini ilustrasinya, kalau kalian misalkan minjam ke bank konvensional 10 juta. Kalian ditetapkan dengan sistem bunga. Misalkan pinjaman 1 tahun bunganya 5% atau berapa gitu sebenarnya. Nah, kalau di bank syariah itu nggak ada sistem bunga, ada juga bagi hasil, margin keuntungan dan fee itu bayaran. Dan itu juga berdasarkan akad. Yang ketiga besaran bunga tetap gitu sebenarnya. Misalkan kalian, bapak kalian bekerja minjam ke bank, jadi mau untung mau rugi, bunganya tetap segitu harus dibayar. Tapi kalau bank syariah itu tergantung kinerja usahanya.
yang keempat gitu ya. Kalau bank konvensional itu ya kalau bahasa di sini adalah bersifat keduniawian saja gitu sebenarnya. Tapi kalau bank syariah itu juga mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, di bank konvensional itu hubungannya ada dua antara debitur, bank, dan kreditur masyarakat. Tapi kalau di bank syariah itu ada empat. Pertama, kemitraan. Kedua, relasinya penjual dan pembeli. Nah, penjual dan pembeli. Emang apa yang dijual? Nah, ini nanti kita pelajari. Emang bank boleh menjual? Nanti kita pelajari. Sewa menyewa, debitur kreditur dalam pengertian equity holder guard. Keenam, gitu ya. Tidak ada lembaga sejenis dengan Dewan Pengawas Syariah. Jadi bank syariah itu punya Dewan Pengawas Syariah. Kalau di bank konvensional itu tidak ada. Lalu kemudian perbedaan-perbedaannya lagi. Ada dua hal tentang sistem bunga dan sistem bagi hasil. Sistem bunga itu karena tadi asumsinya perusahaan itu selalu untung. Padahal kan dalam kehidupan itu tidak seperti itu. Ya, misalkan di pertanian di Kertasari kita tahu. Ada kan kadangkala seperti ini. Produk-produk hasilnya bagus, buahnya bagus, besar sesuai pasar, tapi harganya turun. Ada juga yang buahnya tidak terlalu bagus, tapi kemudian harganya turun. Itu kan sebuah kenyataan yang tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita hindari sebenarnya. Nah, sistem bunga itu asumsinya kita itu sebagai peminjam asumsinya untung saja seperti itu. Nah, tapi kalau di bank syariah itu ada kemungkinan untung atau rugi. Lalu juga kemudian sistem bunga itu didasarkan pada jumlah uang pokok gitu ya sebenarnya. Nah, tapi kalau di bank konvensional itu tidak gitu. Didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan keuntungan yang diperoleh nasabah pembiayaan. Seperti itu sebenarnya. Tentang suku bunga gitu sebenarnya. Kalau di bank konvensional itu suku bunga itu bisa turun naik, itu tergantung kemauan atau tergantung aturan dari banknya sendiri gitu sebenarnya. Nah, sedangkan ya tadi di bank syariah itu nggak ada karena di awalnya tidak ada bunga seperti itu sebenarnya. Ya, lalu kemudian selanjutnya tahu lah ya di bank umum itu kita sama-sama meragukan tentang eksistensi dari bunga itu gitu sebenarnya. Kan ada beberapa kajian kita tahu bahwa bunga itu riba itu haram. Nah, seperti itu makanya kemudian di bank syariah itu sangat dihindari bunga-bungaan seperti itu ya. Nah, selanjutnya sekarang Bapak akan menjelaskan tentang jenis-jenis akad. Pertama, istisna gitu ya. Akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat gitu ya sebenarnya. Coba kalian baca baik-baik. Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual. Misalkan seperti ini, ya, misalkan seperti ini. Bapak, gitu ya, Bapak mau membuat garasi mobil, seperti itu. Atau kemudian mau apa yang biasa dipesan ya? Misalkan mau membeli pemesanan pembuatan barang tertentu. Banyak sih sebenarnya, tapi yang mudah kita pahami misalkan membuat sebuah mobil atau sebuah laptop dengan spesifikasi tertentu. Ya, seperti itu sebenarnya. Misalkan kita meminta bank untuk membiayai kepada si penjual. Kasih dulu uang, nanti kita bayar ke bank. Gitu ya, akad istisna. Lalu kemudian akad ijarah. Penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Ya, jadi sewa gitu sebenarnya. Akad qard, pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Itu akad qard. Jadi misalkan kita datang ke bank, kita membuat sebuah akad qard gitu, bahwa nasabah akan meminjam uang
dan akan mengembalikannya pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Bagaimana kemudian kalau pada waktu yang ditentukan belum bisa membayar? Nah, mungkin gitu ya. Inilah kelebihan dan kekurangan dari Bank Syariah itu sendiri. Semuanya bisa diobrolkan. Apakah membuat akad yang baru atau seperti apa? Karena yang paling penting adalah niat baik tentu saja ya, niat baik. Nah, ada juga akad wadiah, penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Ya, Bapak pernah menjelaskan kepada kalian tentang safe deposit box sebenarnya. Ini hampir mirip-mirip, tapi ada akadnya, akad nitip seperti itu. Lalu kemudian juga ada akad mudorobah. Akad mudorobah adalah kerjasama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang bertindak seluruh pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang sengaja, lalai atau menyalahi perjanjian, gitu ya. Nah, misalkan seperti ini akad mudorobah teh, ya, akad mudorobah. Misalkan gitu ya, Bapak mau membutuhkan uang untuk membuka usaha, lalu pergi ke bank syariah, terjadilah akad mudorobah gitu ya. Kesepakatannya ada, ditulis dan disepakati bersama, tapi kerugian sepenuhnya ditanggung oleh bank syariah. Kalau misalkan kejadian kerugian di hal-hal di luar tanggung jawab kita. Misalkan mau minjam untuk bertani, ya kita sudah menghitung dengan hebat bahwa ini tidak akan rugi. Tapi tiba-tiba gitu ya ada banyak kejadian yang menyebabkan harga panen jatuh dan kita jadi rugi. Kalau kemudian itu bukan kelalaian, ya, maka seluruh kerugian akan ditanggung oleh bank syariah. Seperti itu. Ada juga musyarakah. Musyarakah itu adalah akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Misalkan contoh lagi, mau berkebun. Nah, ada misalkan modalnya itu 50-50, 50%, 50%. Di akad musyarakah ini 50% dari bank syariah, 50% dari kita. Itu contohnya. Ada yang namanya murabahah. Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati gitu ya. Itu akad murabahah. Misalkan kita mau beli rumah tapi karena belum punya uangnya kita meminta kepada bank syariah untuk melakukan akad murabahah. Murabahah akan membayar sejumlah tertentu kepada developer. Nah, kita membayar lebih dari apa yang dibayarkan sebagai keuntungan yang disepakati. Salam. Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat yang telah atau syarat tertentu yang disepakati gitu. Jadi ini uang di belakang, uang di depan. Nah, anak-anakku itu tadi tentang akad-akad syariah, tentu saja ini hanya pengantar dan Bapak mungkin bisa saja salah menginterpretasikan. Silahkan kalian baca ulang video-video ini dan jika kalian merasa ada yang janggal atau ada yang tertarik, kalian bisa langsung bertanya kepada Bapak melalui WhatsApp dan juga kalian bisa mencari referensi lain di Google. Seperti itu. Begitu ya, anak-anakku semua gitu ya. Tadi Bapak telah menjelaskan tentang bank syariah. Dengan demikian, sesi ekonomi kelas 10 tentang bank syariah Bapak cukupkan sekian. Di akhir sesi ini Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian supaya tetap jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan, hindari kerumunan, jangan lupa pakai masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.